Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Wonosobo tahun 2010. Selama berhari-hari, warga desa Kepencer Wonosobo digegerkan dengan bau-bau yang tidak sedap. Warga mulai mencurigai salah satu rumah tetangganya yang kebetulan sudah berhari-hari kosong. Tidak ada satupun dari anggota keluarga itu terlihat di rumah tersebut. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Eka Septiana, perempuan berusia sekitar 18 tahun. Eka Septiana tinggal di Dusun Kemukus Timur RT 2 RW 2 Kaliwiro, Wonosobo. Pada tahun 2010, Eka mulai berkuliah di salah satu universitas yang ada di Jogja. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan universitas yang dipilih oleh Eka Septiana. Karena jarak rumah dengan kampusnya agak jauh, Eka memilih untuk ngekos saja di sekitar kampus. Selama masa perkuliahan aktif, keseharian Eka sibuk dengan belajar dan sibuk dengan semua tugas-tugas kuliah. Suatu hari ketika Eka senggang, Eka sedang bermain media sosial. Disitulah Eka berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Felix. Felix tinggal di Dusun Sato Nayono RT 6 RW 5 Kepencar Kretek, Wonosobo. Setelah beberapa bulan berkenalan dan sering bertemu, mereka akhirnya memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan. Pada tanggal 9 Desember 2010, Eka Septiana meminta sang pacar Felix untuk menjemputnya di rumah. Eka meminta agar Felix mengantarnya ke indikos di Jogja. Kebetulan waktu itu Eka sudah beberapa hari pulang ke rumahnya dan hari itu juga sudah saatnya ia kembali ke kampus untuk melanjutkan perkuliahannya. Sekitar jam setengah 10 waktu Indonesia Barat, Felix sampai di rumah Eka. Mereka berdua akhirnya berangkat. Di tengah-tengah perjalanan, Felix tidak langsung segera mengantar Eka ke Jogja. Felix malah mengajak Eka untuk bercengkrama di rumahnya, yang kebetulan rumah Felix sedang sepi. Setelah sampai di rumah Felix, Felix mengajak Eka untuk masuk ke dalam. Di situ mereka bermesraan dan sempat melakukan hubungan terlarang. Beberapa menit kemudian mereka keluar kamar dan duduk di teras depan rumah Felix. Mereka bercandaria, namun seketika candaan itu berubah. Felix tiba-tiba menyatakan bahwa hubungannya dengan Eka cukup sampai di sini saja dan tidak bisa dilanjutkan lagi, dengan alasan sudah tak ada kecocokan. Mendengar pernyataan itu, sontak Eka marah. Ia kesal karena selama ini ia sudah mengorbankan apapun demi Felix. Ia merasa dipermainkan oleh Felix. Akhirnya mereka terlibat cekcok. Eka lantas menampar pipi Felix sebanyak 2 kali. Tak terima dengan perbuatan Eka, Felix pun membalas. Ia sangat emosi dengan tindakan Eka. Felix langsung mencekik leher Eka hingga pingsan. Melihat Eka pingsan, Felix tidak peduli. Ia lantas mengambil besi panjang berukuran sekitar 30 cm di atas meja. Kemudian ia memukulkannya ke kepala bagian belakang dan juga wajah Eka. Hingga akhirnya Eka tak sadarkan diri dan juga bersimbah darah. Melihat Eka yang sudah tak bergerak, Felix panik. Ia kemudian berpikir bagaimana cara untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Tanpa pikir panjang, Felix langsung menyeret Eka dan mengubur mayat Eka di dapur. Felix mengubur Eka di kedalaman lubang sekitar 1 meter serta lebar kedalaman setengah meter saja. Setelah itu, ia langsung membersihkan lantai yang terdapat ceceran darah Eka. Kemudian Felix mengambil sebagian barang-barang pribadi milik Eka, antara lain dompet yang berisi uang sebesar Rp218.000, telepon seluler. Ada juga beberapa barang milik Eka yang ia bakar di tungku dapurnya, seperti pakaian, sandal, dan juga tas Eka.
Selanjutnya, Felix menyerahkan sepeda motor miliknya ke adik yang bernama Adi Kurnia sebelum akhirnya Felix melarikan diri. Ia ingin melarikan diri ke Sampit, Kalimantan Tengah. Felix ingin melarikan diri dengan menggunakan uang Eka dan juga hasil penjualan komputer jinjing yang juga milik Eka yang telah ia ambil kemudian ia jual juga. Setelah beberapa hari dari kejadian mengerikan itu, warga sekitar yang merupakan tetangga Felix mulai curiga. Mereka mencium adanya bau busuk dari rumah orang tua Felix. Salah satu tetangga Felix bernama Ehsan Eko Nicholas, ia sudah tidak tahan lagi dengan bau busuk yang sudah berhari-hari menghantui warga sekitar. Akhirnya Ehsan memutuskan untuk melaporkannya kepada polisi. Setelah polisi melakukan penyelidikan di rumah Felix tersebut, ditemukan mayat Eka yang terkubur di dalam dapur dalam posisi meringkuk. Untuk mengungkap kasus ini, Polres Wonosobo dibantu oleh Polda Jawa Tengah. Polisi segera melakukan pengejaran terhadap Felix Setiawan. Polisi memeriksa ke beberapa tempat yang biasa dikunjungi oleh Felix. Sementara itu, Felix yang waktu itu buron belum sempat ke Kalimantan, ia akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi di Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Setelah berhasil ditangkap, polisi langsung membawa Felix untuk segera diinterogasi. Pada saat interogasi, Felix mengaku bahwa ia kesal dengan Eka karena telah menamparnya sebanyak 2 kali dan ia tersulut emosi hingga akhirnya gelap mata dan menghabisi Eka. Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Ajun Komisaris Besar Di Hartono menghimbau kepada masyarakat di wilayah Jawa Tengah untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan pergaulan anak-anaknya agar jangan sampai terjebak ke dalam pergaulan yang tidak jelas. Sidang putusan digelar di Pengadilan Negeri Wonosobo. Sidang itu dipimpin oleh Majelis Hakim Eko Susanto didampingi Hakim anggota Yunita dan juga Leni. Dalam persidangan Felix ini, Jaksa Penuntut Umum Agustinus Heri Mulyanto membacakan dakwaannya. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, Felix dijerat dengan 2 pasal, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 181 KUHP karena Felix telah mengubur Eka Septiana secara sendirian sebagai upaya menghilangkan tindakan pembunuhan. Selain menyampaikan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum juga membeberkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan Felix. Dalam kasus ini yang memberatkan Felix yakni karena ia telah melakukan pembunuhan secara sadis dan biadab. Selain itu, sebelum melakukan pembunuhan, ia telah melakukan perbuatan asusila karena berhubungan dengan korban di luar nikah. Sedangkan hal yang meringankan adalah Felix dinilai masih muda dan mempunyai peluang untuk memperbaiki diri. Usai mendengar pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, raut muka Felix Setiawan nampak pucat dan akhirnya Felix mendapat hukuman 20 tahun penjara. Itulah kasus tahun 2010 yang berasal dari Wonosobo. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.